Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Suryaningsi, NIM E101916 dari kelas E Geografi Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pusat perindustrian di Sragen. Sebenarnya yang paling saya ketahui itu pusat perindustrian batik di Kliwonan, karena saat masih di SMA saya pernah melakukan survei ke sana untuk melakukan tugas prakarya dengan menggunakan batik dan mempelajari cara pembuatannya. Selain di situ, saya pernah mengunjungi yang di Masaran. Kebetulan di sana dekat rumah teman saya, jadi lebih mudah dan saya lebih tahu sih tentang pembuatannya. Bahkan setiap rumah memproduksi batik di satu daerah tersebut, sehingga saya asumsikan daerah tersebut merupakan pusat industri batik yang lumayan besar di Sragen. Seperti ini saya bacakan yang di internet. Batik khas Sragen, awal mulanya gaya batik Sragen identik dengan batik Surakarta, terutama di era 1980-an, sebab para pionir kerajinan batik di Sragen umumnya pernah bekerja sebagai buruh batik di perusahaan milik Juragan Batik Surakarta. Namun kemudian batik di Sragen berhasil membentuk ciri khas yang berbeda dari gaya Yogyakarta dan Surakarta. Batik Yogyakarta umumnya memiliki dasaran sogan putih dengan motif bernuansa hitam atau gelap. Corak Yogyakarta ini biasanya disebut batik latar putih atau putihan. Sementara batik Surakarta biasanya memiliki warna dasarnya lebih gelap dengan motif bernuansa putih, atau biasanya disebut batik latar hitam atau ireng. Nah, batik Yogyakarta dan Surakarta ini lebih kuat mempertahankan motif gaya keraton yang telah menjadi patokan baku, misalnya Parang, Kawung, Sido Derajat, Sido Luhur, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan batik Pekalongan? Batik daerah ini, daerah pesisir utara Jawa, itu biasanya berlatar warna cerah mencolok. Batik yang digoreskan umumnya berukuran kecil dan jaraknya rapat. Nah, ini batik Sragen lebih kaya dengan ornamen flora dan fauna. Ada kalanya kombinasi dengan motif baku. Jadi motif tumbuhan atau hewan yang disusun motif baku seperti parang, sido luhur, dan lain sebagainya. Lahirnya motif tersebut tidak lepas dari pengaruh karakter masyarakat Sragen yang pada dasarnya terbuka dan blak-blakan dalam mengekspresikan isi hati. Belakangan ini, beberapa kerajinan mulai mencoba menelurkan motif baru yang isinya merekam aktivitas keseharian masyarakat. Guratan motif batik Sragen dewasa ini cenderung menciptakan makna secara tegas, jauh lebih lugas ketimbang corak Yogyakarta dan Surakarta. Jadi begitu kurang lebih
sebenarnya batik itu kayak satu, kalau dilihat sekilas itu mirip kan, tapi sebenarnya cara-caranya itu berbeda, kayak artinya beda, nama-namanya juga beda. Nah, di Sragen itu biasanya coraknya itu tentang tumbuh-tumbuhan, hewan gitu. Tapi baru-baru ini cara-caranya ya lebih modern sih, karena mengikuti zaman juga mungkin. Jenis kain-kain yang digunakan juga kemungkinan masih sama seperti kayak kain sutra gitu. Produksi batik di Sragen lumayan dapat menembus pasar dengan baik, seperti pada tahun 2005 mampu menembus angka 5.000 potong jenis katun, sementara batik jenis sutra dari alat tenun bukan mesin mencapai 365.000 potong. Nah, tak mengherankan ya apabila Sragen membayang-bayangi Pekalongan dan Surakarta sebagai daerah produsen batik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.